sudah jadi anggota ya. Dan saya yakin juga bapak-bapak yang ada di sini juga sudah sebagian menggunakan, mudah-mudahan sudah menggunakan Poktan, dan mudah-mudahan juga sudah merasakan nikmatnya. Apa sih keunggulan Poktan tadi? Akan tetapi karena ini masih baru, nah kita akan kuliti, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya dari pakarnya, langsung dari Sulawesi. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini penuh berkah. Amin, amin. Aku juga. Untuk memendek cerita, barangkali saya langsung saja kepada Pak Nazar. Iya, langsung ke Langsung ke Pak Nazar untuk Bapak langsung. Oke. menjelaskan tentang bergeser dulu ke sana. Renner Ya. dan pupuk secara keseluruhan. Iya. Terima kasih. Silakan Pak, pindah sananya. Soalnya biar langsung ada. Kan lebih nyaman nanti. Iya, Pak, ini belakang. Nah, biar kita geser situ, biar tambah dekat Pak. Biar enggak jauh lihat suara. Agak merapat dikit. Sekian saya kan jadi anak apa? Foto. Oh, nak sambutan Bapak boleh juga Pak, sambutan dulu. Sambutan dulu Bapak. Nah, kan nanti jelasnya. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan hari ini, malam hari ini kita bisa bersuah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, ya. Nama perusahaan ini namanya PT Renner, ya, PT Renner. Nah, ini salah satu produk yang sangat viral, itu pupuk paten, ya, hampir di seluruh wilayah Indonesia sudah menjadi 2 bibir, ya. Kalau Kalbar ini baru 1-2 orang yang uji coba, ya. Tapi kalau di Sulawesi itu luar biasa, Pak. Banyak keluarga saya di saat saya mendapatkan hasil itu saya tidak presentasi tapi menyerahkan diri. Saya mau juga dong dapat Pajero, saya mau juga dong dapat mobil, saya mau seperti itu Pak nantinya. Tapi di awal Pak banyak yang memandang sebelah mata. Apa sih pupuk paten? Apa sih ini? Apa sih ini? Tapi sekarang berbeda, berbalik Pak. Mudah-mudahan itu akan terjadi juga di Kalimantan Barat ya, khususnya untuk wilayah ini ya. Amin. Singkawang. Amin. Nah, nama perusahaannya Pak, Ibu, PT Renner Internasional. Legalitasnya dari pemerintah itu sudah lengkap semua, ya, sudah lengkap semua tentang perizinan dari perdagangan ya. Kemudian hal yang sangat luar biasa kalau mau bergabung di sebuah perusahaan network marketing itu dia harus bergabung masuk di Asosiasi Penjual Langsung Indonesia atau biasa disebut dengan APLI. Karena inilah yang menjadi pengawas untuk MLM yang layak untuk dijalankan, bisnis jaringan yang layak untuk diperjuangkan. Nah, Renner ini menyiapkan produk, ya, banyak produk yang disiapkan Pak, bukan cuma pupuk, ada produk kesehatan yang bermasalah di kesehatan, mulai dari detox, mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Kemudian perusahaan menyiapkan perizinan, stok, pergudangan, admin, kantor, karyawan, website dan sekolah bisnis. Ya. Nah, ini saya jelaskan tuntas sedikit tentang bercerita sedikit tentang pupuk paten. Ya, pupuk paten ini Pak, ini pupuk sudah lama, ya, sudah lama diteliti oleh para ahli pertanian yang dimotori oleh salah seorang pencetusnya, guru besar di Airlangga, ya, namanya Pak Prof Sunyoto. Dia meneliti, dia mau mencari sebuah formula di mana formula tersebut tidak memberatkan petani, ya, murah, tidak berat, tapi hasilnya jos, hasilnya bagus. Nah, terlahirlah yang namanya pupuk dengan teknologi nano, Pak. Teknologi nano itu
dia salah satu teknologi yang mempelajari bagaimana caranya memperkecil sesuatu, Pak. Ya, tahu sejarahnya handphone, komputer, Pak. Sejarahnya komputer pertama di dunia itu, Pak, itu kurang lebih sekitar 12 kali 12, Pak. Ini komputer. Komputer sekarang sudah bisa dijinjing begini, Pak. Jadi kecil, semakin kecil, semakin kecil. Bahkan terjadi yang lebih kecil ini komputer kecil. Ya, dulu itu besar sekali, 12 kali 12, Pak. Bisa dibayangkan, Pak, bagaimana besarnya itu komputer zaman dulu. Nah, begitu juga pupuk, Pak. Pupuk, ya, yang terserap di tanaman itu cuma sekian persen, ada ampasnya. Nah, ini yang ampas ini dibuang semua, dibuang yang ada cuma intinya, inti molekulnya. Makanya dia tercipta dalam bentuk yang sangat kecil. Ini setara dengan 1 karung pupuk kimia atau 4 ton pupuk kandang. Bisa dibayangkan, Pak? Kalau bawa pupuk kandang 4 ton, bisa enggak 1 orang, Pak? Kayak truk. Nggak bisa ya, nggak bisa. Kalau ini tinggal dikantongi, selesai. Ya. Di awal, Pak, banyak petani tidak percaya, bagaimana mungkin kecil segini bisa. Ya. Kalau tidak percaya, coba. Saya coba. Jadi banyak yang sudah coba, dari hasil mau iseng-iseng coba-coba, akhirnya dia ketagihan. Ya. Karena di Sulawesi itu, Pak, langka pupuk, Pak. Saya nggak tahu di sini. Bagaimana di sini, Pak? Mahal ya. Di sana ada yang palsu. Pupuk palsu. Baru-baru ini kemarin ini digrebek lagi berapa ini ya, pupuk palsu ya, di Lampung ya. Jangan sampai yang kita pakai selama ini hasilnya tidak maksimal, ternyata pupuk palsu karena dia pakai karung merek yang terkenal gitu. Tapi isinya bukan lagi, isinya adalah batu bata gitu. Nah, dia teknologi nano, dia pertama di dunia dalam bentuk sasetan seperti ini, Pak. Ya. Kemudian ada lagi satu khusus untuk sawit, karet, durian, dan beberapa tanaman keras. Namanya paten gold. Ada contoh paten gold? Oh, ada. Nah, ini. Paten berapa? Nah, ini. Ya, ini Pak dahsyat sekali nih, Pak. Saya ini kesaksiannya banyak sekali. Dia belum resmi dikeluarkan, Pak. Masih dalam bentuk yang silver, ya, untuk tester. Yang tester itu, tapi luar biasa, Pak. Masih belum ada merek. Tapi sekarang, ya, masih yang putih, ya, silver. Ini dahsyat, ya. Ya, udah coba. Udah coba ya. Oh, di rumah, ya. Nah, keunggulan dan cara kerja paten yang pertama, Pak, dia menggunakan teknologi nano. Jadi karena dia partikelnya sangat kecil, ya, partikelnya sangat kecil, itu cepat sekali meresap masuk ke pori-pori, Pak. Jadi dia yang terkandung di dalam ini adalah nutrisi, ya, nutrisi siap saji. Pernah lihat orang sakit, Pak, di rumah sakit? Pernah ya? Pernah. Sering nggak? Diinfus. Yang diinfus ini, Pak, tidak perlu dikunyah lagi, Pak. Dia langsung masuk ke pembuluh darah. Ya. Dia siap saji, dia tidak perlu lagi lewat mulut, dikunyah dulu, kemudian diproses dari perut, kemudian masuk ke pembuluh darah. Itu kalau yang ini bukan nutrisi siap saji. Sama dengan paten, Pak. Dia paten ini kena buah, di buah dia langsung diserap. Kena batang, di batang dia langsung diserap. Kena daun, di daun dia langsung diserap. Masuk di akar dia langsung menyerap naik. Masuk ke tanah, menggemburkan tanah. Ini karena dia nutrisi siap saji, kayak infus. Beda dengan pupuk-pupuk lain, Pak, masih proses fotosintesis. Dia masuk ke tanah dulu, ya, naik ke batang, naik ke dahan, naik ke daun. Di daun baru diproses. Kalau orang pertanian tahu, diproses di daun lewat stomata daun, kemudian pakai bantuan sinar matahari dimasak dulu. Setelah masak, masuk kembali ke struktur jaringan tanaman. Itu kalau pupuk lain. Makanya jangan heran kalau pupuk paten itu cepat sekali daya dobraknya. Kemarin ini yang di daerah mana ini yang karet? Ya, daerah. Dia kaget, Pak. Loh kok
7 hari, Bagak. 7 hari sudah bagus ini. Ada airnya, banyak airnya. Iya. Iya, apa yang terjadi? Wah, itu teknologi nano Pak, siap saja dia langsung diserap. Ya, gitu. Kemudian sistem penyerapannya lebih cepat, dapat menyimpan unsur hara dalam jaringan tanaman. Jadi kalau seumpamanya salah dosis, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau salah dosis. Ya. Nah, kemudian Sambil minum. mengandung unsur hara lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sudah ada di dalam pupuk paten ini. Ya, pupuk paten ini. Mulai dari masa pertumbuhan yang banyak sekali membutuhkan yang namanya N, kemudian di batang untuk fosfatnya, kemudian untuk buah itu kaliumnya tinggi. Ya. Jadi jangan heran kalau buahnya itu yang pakai paten itu besar-besar, manis, ya, teksturnya juga bagus. Kalau dia pakai paten karena mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian sebagai katalisator Pak, maksudnya katalisator ini pernah tidak lihat tanaman yang kerdil Pak? Itu karena ada unsur yang ada di dalam pohon tersebut itu putus. Jadi sumber makanan yang seharusnya naik sampai ke daun itu tidak sampai. Nah, pupuk paten ini ada zat yang terkandung di dalamnya menjadi sebagai katalisator ini, penghubung, ya, gitu. Kemudian ramah lingkungan, ini ramah lingkungan Pak. Pernah terjadi di Sidrap, ya, daerah penghasil padi terbesar untuk Sulawesi, Sidrap. Ini kepala desa, dia sudah jadi agen. Anaknya ini dia kira kopi ini Pak, ini serbuk, ya. Siapa yang pernah lihat isinya ini Pak? Ya. Sudah pernah ya? Kayak kopi ya? Nah, kopi diseduh air panas, kasih gula, dia minum. Alhamdulillah tidak apa-apa. Tapi bawaannya selalu mau tidur Pak. Tapi jangan juga dipakai Pak pada saat tidak bisa tidur. Coba-coba ini jangan. Ini khusus untuk tanaman. Tapi kalau tidak sengaja tertelan, tidak ada masalah. Tidak usah panik, ya. Justru karena paniknya inilah yang membuat masalah. Nah, ini tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Tapi sekali lagi jangan sengaja dibuat komik. Kemudian ramah lingkungan, praktis, ya, enak sekali bapak Pak. Apalagi kalau kebunnya sudah naik gunung, turun gunung, lewati lembah, masuk hutan lagi, bawa karung. Weh, apa? Kalau ini tidak ada masalah, biar jauh, karena dikantongi aja. Kemudian multifungsi, ya, semua jenis tanaman yang masih yang disebut tanaman yang ada daun, selama dia masih ada daun, ada akar, cocok dengan ini, termasuk di perikanan, ya, tambak, cocok sekali. Nah, ini perizinannya Pak, lengkap, ya. Tapi petani biasanya tidak butuh yang ini Pak, tidak butuh ini tentang perizinan apa semua, apa kandungannya dan sebagainya. Yang penting adalah buah sawitnya bagus, itu. Karena petani yang otaknya itu di mata Pak. Kapan dia lihat bagus, dia mau coba juga, dia tidak tanya, ada tidak izinnya, ada tidak ininya, ada tidak ininya. Makanya karena petani fokus sama hasil, apapun dia pakai, makanya banyak biasa sembarang dia pakai, hari ini bagus, besok tidak ada keluar buah. Nah, itu bahayanya, ya, kalau pakai kimia. Kalau ini tidak ada masalah karena dia organik, ya. Nah, manfaatnya ini Pak, meningkatkan hasil dan kualitas produksi, ya. Jadi kalau tidak percaya dengan pupuk paten ini, cari kaplingan yang paling rendah hasilnya, ya, tonasenya yang paling rendah tonasenya, itu yang diuji coba Pak. Bandingkan nanti dengan kaplingan yang sudah bagus memang, dia bisa paling tidak sama atau dia bisa melebihi nantinya pada saat kita pakai pupuk paten ini. Itu sudah banyak bukti Pak, sudah banyak bukti. Kemudian mempercepat masa panen, jadi dia bisa panen lebih cepat, ya. Kemudian merangsang pembuahan di luar musim. Oh, ini luar biasa Pak, kayak cengkeh, ya, belum musimnya. Para petani cengkeh yang memakai ini, dia panen duluan. Biasanya kalau barang dia panen duluan Pak, dia mahal atau murah Pak? Dia panen di luar musim. Mahal. Itulah yang terjadi, ya. Nah, kemudian meringankan biaya produksi, lebih murah. Jadi kalau kita jadi agen, paling biayanya per pohon itu
ya kurang lebih sekitar 10.000 ya kalau jadi agen. Mau murah atau mau mahal Pak? Murah. Mau murah ya jadi agen. Masuk, masuk, masuk. Itulah dia mau sampai. Alhamdulillah sampai juga. Ya, ya. Ya. Ya Pak, cerita. Sini Pak. Saya jawab. Serangan ke? Kita lanjut Pak ya. Ya. Meringankan biaya produksi, memperbaiki kualitas tanah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini hasil penelitian ya. Hasil penelitian. Ini bukan kata saya, tapi saya cuma mengutip para ahli pertanian yang sudah meneliti ya. Termasuk baru-baru ini ya. Tahun ini di Sulawesi, khususnya di Polowali Mandar, itu ada tim yang meneliti kualitas tanah. Kualitas tanah. Ternyata tanah kita itu dia sudah stadium 4. Seandainya orang sakit Pak, dia sudah kena kanker stadium 4. Saking sakitnya tanah Pak, khususnya di pertanian padi. Ya, saya tidak tahu kalau sawit bagaimana polanya. Kalau di padi itu di persawahan itu tanah itu sudah mati Pak. Ya sudah sakit Pak, sudah sakit sekali. Kenapa bisa sakit Pak? Karena perlakuan pupuk kimia yang berlebihan. Terus menerus. Ya. Sehingga unsur hara yang terkandung di dalam tanah itu mati. Ya. Makanya ini butuh perhatian. Makanya kampanye-kampanye dunia Pak sekarang ini mengedepankan kembali ke alam. Makanya jangan heran Pak, suatu saat nanti Indonesia juga akan sama dengan negara-negara lain, tidak boleh pakai kimia. Ini akan sudah mulai sekarang Pak, dikurangi akhirnya hilang. Subsidi ditarik dan sebagainya. Satu-satunya jalan ya kita cari pupuk yang tidak merusak alam, ya salah satunya ini. Ya. Kemudian memperkuat daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim. Nah, ini sangat luar biasa Pak, ya, sangat luar biasa. Terjadi juga di Sulawesi, saya nggak tahu apakah sudah terjadi di sini di persawahan ini. Ini sudah di musim panas Pak ya. Ini sudah retak-retak di sini Pak, retak-retak di sini. Yang pakai paten itu masih hijau. Yang lain sudah loyo. Ada nggak terjadi? Langsung lagi, gitu Pak. Dia kuat terhadap cuaca ekstrim. Semangka, ya, semangka yang tidak cocok pada saat musim hujan, yang pakai paten Pak, dia tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian ada beberapa penelitian juga yang dilakukan oleh Pak Pro. Apa namanya? Dia dia meneliti yang ini tanaman, dia cuma cocoknya di dataran tinggi, cengkeh ya, cengkeh. Tapi dia tanam di atas 1 meter di atas permukaan laut rata-rata. Dia bisa berbuah lebat dan subur. Tapi perlakuan teknologi ya, supply dipakaikan ini ya, seperti itu. Nah, ini ada imun ya. Imun ini sudah selesai ya. Tadi itu kalau ini Pak, kalau ini pupuk paten, pupuk gold ini dia perpaduan antara tali. Ya. Ini Pak, ini dia sudah penggabungan antara ini. Ya. Ini sudah lengkap ditambah unsur-unsur NPK yang lebih tinggi lagi untuk buah, ya, untuk tanaman keras. Bukan berarti ini lebih di atas daripada ini. Ini ada beberapa tanaman-tanaman juga yang cocok khusus untuk ini. Tapi untuk tanaman keras pakai ini Pak. Pakai ini. Tapi testimoni di sawit juga ini banyak sekali sebelum ada ini, ya. Tapi kalau saran saya, kalau sawit pakai ini. Praktis pemakaiannya, tidak pakai NPK lagi. Tapi kalau pakai ini Pak masih ditambah NPK. 1 gelas begini, segini. Ya. Tapi kalau ini tidak pakai lagi NPK, ya, terserah. Nah, imun ini untuk tanaman-tanaman jangka pendek, dia meningkatkan imunitas tanaman terhadap penyakit bakteri, virus dan jamur. Ya, tidak terlihat. Ya, beda hama Pak dengan penyakit. Kalau penyakit itu tidak terlihat Pak, virus, jamur dan bakteri, termasuk virus corona tidak terlihat juga.
Ya, bagaimana caranya melawan virus corona? Itu kalau di Sulawesi Selatan, Makassar dan Sulawesi Barat, takut sekali orang dengan corona dulu, Pak. Takut sekali. Ya, bagaimana caranya? Dia menguatkan imun. Makanya pada saat itu semua yang makanan-makanan yang berhubungan dengan imun habis, Pak, di toko. Termasuk vitamin C, vitamin ini habis. Kenapa? Dia menguatkan imun tubuh. Nah, sama dengan ini, Pak. Ini imunnya tanaman. Ya, jangan diminum, Pak. Bukan imun ini, bukan. Ini untuk tanaman supaya dia kuat terhadap serangan virus, jamur, dan bakteri. Ya. Kemudian